Apa pelajaran dari kisah hijrah itu? Bahwa orang selevel Abu Bakar pun tetap ada takut. Abu Bakar, apalagi Abu Somad. Zamannya Nabi Allah Ibrahim, zamannya Nabi Ismail, waktu itu Rasulullah tidak ada. Adakah waktu itu Islamnya berbeda, belum disempurnakan, ataupun ajaran Islam ataupun ajaran agamanya berbeda sebelum Rasulullah? Karena rukunnya Islam itu 5. Mungkin waktu zaman Nabi-Nabi dahulu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda pengajarannya. Tapi di sini disempurnakan dengan itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya nak tanya sih Ustaz, perbedaan dia zaman. Adakah waktu zaman itu Nabi Allah Ibrahim, Ismail tidak ada kesempurnaan Islamnya itu, ya, ataupun ajarannya berbeda-beda sehingga diturunkan masa zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Baik, yang amat berhormat Datuk saya, Nabi Adam berdoa ketika dia bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selepas itu Nabi Adam menambah doanya, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau berkat Muhammad, antaghfirali, ampunkan dosaku. Adam menyebut Muhammad. Tentu setengah orang confused sebab Muhammad datang sesudah Adam. Dari mana Adam tahu Muhammad? Allah bertanya. Allah bertanya, bukan Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Tapi Allah nak bagi tahu pada sesiapa sahaja yang mengecilkan Muhammad. Maka Allah tanya, dari mana engkau tahu Muhammad ada, wahai Adam? Kata Adam, lama khalaqtani, ketika engkau ciptakan aku, wa nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, aku pandang ada tertulis nama Muhammad di samping nama. Nama itu tertulis di kaki-kaki tiang-tiang arsy. Itulah dalil mengapa beberapa masjid menulis nama Allah Muhammad, Allah Muhammad. Lalu kemudian aku tak tahu nama itu siapa, tapi rasanya nama yang mulia tentulah bersanding dengan namamu ya Allah. Maka aku bertawassul kepada engkau melalui nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib An-Tusahhah. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan beberapa hadis tentang Adam minta ampun kepada Allah dengan menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persaksian bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Rasul utusan Allah sudah ada sejak Adam alaihissalam berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Yang menjadi masalah adalah syariatnya berbeda. Makanya kata Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi-nabi itu kami jadikan syariat yang berbeza. Solat zaman Nabi Sulaiman tak sama dengan solat dengan zaman Muhammad SAW. Makanya banyak menyebut Nabi Sulaiman meninggal ketika sedang solat, padahal dia berdiri. Ketika lapuk tungkatnya dimakan rayap, dia jatuh. Kalau begitu solat zaman Nabi Sulaiman itu tak ada rukuk sujud, dia tegak saja berdiri. Sedangkan zaman Nabi Isa alaihissalam sujud. Itulah mengapa kita lihat pemimpin-pemimpin tokoh Kristen begitu sampai ke suatu kawasan dia sujud. Sedangkan syariat sempurna zaman Muhammad SAW, semua solat dalam nabi-nabi itu disatukan dalam solat Muhammad SAW. Makanya solat Nabi Muhammad ada tegak, ada ruku, ada sujud, ada tasyahud, ada salam. Maka
Innama, kata Allah SWT, al-yawma akmaltu lakum, hari ini kusempurnakan, alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Syariat berbeza tapi akidahnya tetap satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, disempurnakan setelah datangnya Muhammad dalam bentuk yang zahir, yang nampak, kedatangan Muhammad anak Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf yang dilahirkan manusia bernama Aminah, lalu kemudian dalam bentuk yang nyata membawa syariat-syariat tadi yang disusun oleh ulama fiqh, salat, zakat, puasa, haji, jual beli, dalam bidang disebut dengan fiqh. Dan sunnah yang kedua tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya Abdul Halim Abbas, ingin bertanya kepada Ustaz tentang gelombang serangan pada Ustaz. Sekarang saya nampak hebat dan YouTube. Jadi bagaimana perasaan Ustaz menghadapi hal ini? Saya manusia biasa yang ada rasa takut, cemas, sedih, marah, iba, ada emosi. Ketika Abu Bakar Siddiq di Jabal Thur berdua dengan Nabi Muhammad SAW, lalu Abu Bakar menengok kaki kafir Quraisy. Kalaulah orang kafir Quraisy itu memandang ke bawah ya Muhammad, nasib baik malam itu kafir Quraisy nengok ke atas. Kalau dia memandang ke bawah, pasti dia tengok kita. Apa kata Nabi? Ma zannuka bisnaini, kalau kau sangka kita di sini berdua, fallahu salisuhuma, maka Allah yang ketiga. Apa pelajaran dari kisah hijrah itu? Bahwa orang selevel Abu Bakar pun tetap ada takutnya. Abu Bakar, apalagi Abu Sofyan. Lalu kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar? Idhuma fil ghari, diabadikan dalam Al-Quran, menunjukkan kisah itu luar biasa. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, yang dijadikan ayat Al-Qarni judul buku, don't be sad. La tahzan, innallaha ma'ana, jangan kau takut wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi berbeza pertanyaan, berbeza ucapan Muhammad SAW dengan ucapan Musa. Musa juga mirip macam itu. Ketika di hadapannya Laut Merah, di belakangnya Fir'aun. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun, kita akan tertangkap wahai Musa. Fir'aun dah dekat nih, di hadapan kita Laut Merah, kita akan tertangkap. Kata Musa, kalla, tidak, inna ma'iya rabbi, saya di bersamaku ada Allah. Kenapa beza jawaban Muhammad dengan Musa? Muhammad mengatakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi Musa mengatakan ma'i, bersamaku. Karena sahabat Muhammad ketakutan, sedangkan sahabat Musa menakut-nakuti. Maka bila ada orang yang takut, Ustaz, macam mana lah nasib kita nanti? Saya akan bagi tahu dia, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi bila ada yang menakut-nakuti saya, nanti bila Ustaz tertangkap macam mana? Kalla, inna ma'iya rabbi, saya bersamaku ada Allah, bersama engkau tak ada. Nampaknya bunyinya sombong aku, tapi tentu berharap doa orang banyak. Kadang-kadang kita ini menyangka bertuah, padahal sebenarnya kita ini menumpang tuah. Menumpang tuah doa orang-orang soleh dari sahabat, insyaallah. Amin. Allah. Silakan yang berdoa Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan mengenai dengan rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Mohon diperjelaskan. Masih. Alam
dalam bahasa Arab masih wallah, itu arti alam. Segala selain Allah maka dia alam. Rahmatan lil alamin, Islam ini menjadi rahmat bagi segala. Adakah Islam ini menjadi rahmat bagi kambing? Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kambing? Tadi makan kambing. Datuk Seri bagi Ustaz makan kambing. Adakah Islam ini menjadi rahmat bagi kambing? Lalu kemudian datanglah seorang Arab menarik kambing tersiksa, lalu kemudian dia jatuhkan ke lantai, lalu kemudian dia asah pisau di mata kambing itu, di muka mata kambing itu dia asah. Nabi menengok itu marah. Apa kata Nabi? Aturidu an tumitaha mautatin. Apakah engkau nak buat kambing ini mati berkali-kali? Dulu masa saya kecil, saya tengok Pak Cik nak potong kambing, kata datuk, kata nenek, jangan asah di mata kambing, jangan asah pisau di. Dulu saya sangka itu adat kita orang Melayu saja. Rupanya baru saya paham, rupanya itu hadis Nabi SAW. Tak boleh mengasah pisau di depan mata kambing, ditutup. Makanya telinga kambing yang panjang itu ditutupkan ke mata kambing. Nak potong tu, baringkan sisi kiri ke arah kiblat, mata kambing itu ditutup dengan telinga dia panjang tadi. Kalau tak panjang, Ustaz ambillah daun ke apa, potong. Karena kata Nabi SAW, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Sekali bunuh mati. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu nyembelih, sembelih dengan baik. Macam mana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, pisaunya tajam. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang, jangan dia stres, ketakutan. Maka rahmatan lil alamin, kambing pun dapat rahmat. Adakah semut-semut dalam pokok kayu, kayunya di dalam tanah yang lapuk dapat rahmat? Ya. Karena kata Nabi, la yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Di lubang tanah orang kencing tak boleh. Sebab dua. Pertama, lubang tanah masakinul jin, tempat jin. Ini banyak jin mengamuk sekarang. Sebab orang rosakkan tu baca. Yang kedua, bahwa lubang tanah ada di dalam itu hasyarat, serangga, semut-semut. Semut yang dalam lubang tanah dapat rahmat, rahmatan lil alamin. Sekarang saya ditontonkan video-video bagaimana orang menyiksa, membunuh binatang. Ada ditembak otak, ada di dalam Islam tak boleh bunuh binatang. Datang seorang sahabat menghidupkan api di sarang semut, dihidupkan. Nabi nengok, Nabi marah. Kata Nabi, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb, pemilik api, Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila dia mengganggu, boleh bunuh, sekali pukul mati. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sembahyang. Allahu akbar. Nampak dua yang hitam, bunuh. Dua yang hitam itu ular dengan kala. Handphone tak? Sebab saya dulu di Maghrib ada sembahyang, berbunyi handphone, dia mati. Lepas sembahyang kawan tanya, kenapa awak matikan handphone? Bunuhlah dua yang hitam walaupun sembahyang. Wah, ini tak betul. Ini kias ma'al farid. Tak boleh dikiaskan binatang dengan handphone. Sebelum sembahyang itu matikan, bukan sedang sembahyang. Saya tak cerita tentang manusia. Kalau kepada binatang begitu rahmatnya, apalagi kepada manusia. Satajiduna rijalan fis sawami. Khutbah Nabi masa melepas tentera ke Mu'tah. Ada satu kawasan namanya Mu'tah. Nanti kamu akan merebut Mu'tah. Satajiduna rijalan fis sawami. Kamu akan berjumpa dengan orang-orang yang di temple, church, padri, pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyat murdi'ah, jangan bunuh budak kecil. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La tahdimu buyuta,
jangan rusak, jangan rosakkan rumah. La taqta'unna syajaratan, jangan cabut pokok kayu. La ta'qiranna nakhlan, jangan potong pokok korma, karena korma makan mereka. Mana akhlak ini? Oleh sebab itu, seorang perempuan bernama yang menulis buku History of God, kemudian dia tulis bestseller, dia tulis buku satu lagi History of Prophet Muhammad. Di situ dia sebutkan Karen Armstrong. Di situ dia ceritakan bagaimana dulu ketika mereka merebut Palestina, Baitul Maqdis, seorang penguasa non-muslim berjalan di atas sungai Dar. Dia sembelih manusia sampai kudanya boleh berenang dalam lautan Dar. Tapi manakala Islam mengambil kekuasaan Palestina dengan aman dan damai, kunci pintu Palestina diserahkan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Saya tak nak bagi kunci Palestina kecuali langsung kepada Umar bin Khattab. Bila orang lain saya tak nak, sebab dia nak tengok Umar tu macam mana. Dia sangka Umar bin Khattab akan datang dengan baju sutra, dengan baju emas, dengan tiba-tiba dia tengok dari kejauhan ada dua orang naik unta. Dua orang, satu di bawah, satu di atas. Sudah dekat, dia tak tahu yang mana Umar bin Khattab. Sedang Umar dengan hamba sahaya dia berganti-gantian. Bila aku letih, aku di atas, engkau di bawah. Ya, kita berganti. Dah dekat ke pintu Palestina, kebetulan masa itu giliran Umar di bawah, budak dia di atas. Terkejutlah sang pemegang kunci Palestina. Inikah Umar bin Khattab itu? Ya. Ternyata mereka dimuliakan, dihormati bukan kerana yang lain-lain, tapi kerana ada rasa takutnya dalam hati kepada Allah. Ada rasa takutnya dalam hati kepada Allah. Rasa takut itulah yang membuat musuh itu takut, getar. Nuzi'tu birrahbi, nusirtu birrahbi masirata syahrin, kata Nabi. Aku diberikan Allah pertolongan, musuhku takut dalam perjalanan sebulan. Sebulan lagi Nabi belum sampai, musuh sudah ada rasa takut. Itu juga yang dialami Umar bin Khattab. Sebulan lagi Umar nak sampai, musuh sudah takut. Tapi saya cakap je, musuh saya tak takut. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahidatul Husna binti Zuldin, pensyarah daripada Universiti Malaysia Sabah. Saya nak tanya satu soalan kepada Ustaz. Apa pendapat Ustaz tentang istilah Islam Kalimatul Ulia, yakni Islam adalah agama yang tertinggi? Apa pendapat Ustaz tentang istilah yang itu? Terima kasih. Datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah semua yang mati syahid itu syahid? Apakah semua orang yang mati berdarah-darah, mati syahid itu syahid, masuk surga? Kata Nabi, siapa yang berjuang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, itu kalimat itu. Yang mati syahid itu hanya kalau dia berjuang kalimatullah yal ulya, kalimat Allah tinggi, kalimat selain Allah rendah. Agama Allah tinggi, selain agama Allah rendah. Kalimat mengatakan kalimatullah yal ulya dari sunnah, dari hadis Nabi, bukan dibuat oleh ulama. Saya nak jelaskan mana yang dibuat ulama, mana yang dari hadis. Contoh, solat tahiyatul masjid itu bukan dari Nabi, itu sah, ulama buat. Nabi hanya mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid, bila kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Tapi Nabi tak ada sebut tahiyatul masjid. Datang ulama bagi nama, apa nama dia? Tahiyatul masjid. Sebab bila tak kita bagi nama, kita susah jawab. Ustaz sembahyang apa tadi? Saya sembahyang apabila kamu masuk masjid jangan duduk kecuali 2 rakaat. Saya nak bagi tahu ini Quran, ini hadis, ini ulama. Puan pensyarah kata litakuna kalimatullah yal ulya, itu bukan ulama, tapi Nabi menyebut. Apa maknanya?
bahwa yang paling tinggi segala yang tinggi adalah segala yang dikaitkan kepada Allah. Abdun, hamba, budak, sahaya, rendah. Tapi bila hamba itu dilekatkan dengan Allah, maka naik derajat dia. Abdullah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nah, bait, rumah. Kita semua punya rumah. Rumah biasa saja. Tapi manakala rumah itu disandingkan dengan Allah, maka dia paling tinggi. Baitullah, Abdullah, utusan. Kamu siapa? Saya utusan dari pengetua kampung. Utusan. Tapi manakala utusan itu disandingkan dengan Allah, maka dia tinggi. Rasulullah, Baitullah, Abdullah, Rasulullah. Lalu kemudian kita ini disebut dengan Ibnu Amatillah. Kita anak dari hamba Allah, budak sahaya. Kalau saya punya sahaya, punya budak, dia bekerja, maka hasil kerja dia bukan punya dia, tapi punya saya. Budak, kau pergi bekerja di kebun, gaji engkau punya aku. Budak saya tadi punya anak, anak dia punya saya, boleh saya jual. Maknanya apa? Kalau sudah menghambakan diri pada Allah, kita tak punya apa-apa. Harta kita, nyawa kita punya Allah. Allah dah beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah sudah memberi diri kita dan harta kita sudah pernah dibeli Allah. Dengan apa Allah membeli? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Aku beli dirimu dengan hartamu, aku bagi engkau surga. Barang yang sudah dijual tak boleh dijual dua kali. Milik Allah SWT. Maka makna litakuna kalimatullah yang mulia, Allah segala. Jadi kalau masih lagi mengedepankan yang lebih diutamakan adalah diri kita, kuasa kita, harta kita, belum lagi sampai pada makna litakuna kalimatullah yang mulia, Allah. Generasi inilah yang kita tanamkan dalam pikiran mereka, dalam akal mereka. Berjuanglah engkau. Kadang ada manusia dia berpikiran simple, sederhana saja. Nanti bila engkau dah besar, kau kerja, makan, nikah, rumah, kereta, dah. Apa beza dengan kucing? Coba kita tengok Muhammad Al-Fatih, masa ayah dia memandikan dia dari tepi sungai. Apa kata ayah Muhammad Al-Fatih? Nah, itu di seberang sungai sana, seberang lautan sana, itu namanya benteng tembok Konstantinopel. Nanti kau akan rebut itu. Itu yang terakam di dalam kepala Muhammad Al-Fatih. Sampai akhirnya manakala dia berusia 21 tahun, dia rebut itu, dirobahlah Konstantinopel menjadi Istanbul. Dan sebab itu maka kita tanamkan kepada kepala anak-anak kita, kamu akan menjadi penolong agama Allah. Kamu akan menjadi apapun di masa akan datang. Dia boleh menjadi dokter, dia boleh menjadi ahli agama, dia boleh menjadi apapun, tapi semuanya untuk menolong agama Allah. Litakuna kalimatullah yang ulia, supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Tak sanggupkah Allah mengangkat? Wa may yanqalib ala aqibaihi, andai semua manusia di dunia ini murtad, naudzubillah, fala yadurullah syai'a, Allah tak rugi walau sikit pun. Lalu kenapa kita disuruh menolong agama Allah? In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kaki kamu saat berhadapan dengan Allah. Tak ada kaki yang kuat, tapi Allah bagi kekuatan. Ini yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Bukan setakat makan, kereta, rumah, kerana itu semua akan hilang, akan sirna, akan tak membawa apa-apa. Tapi ada yang lebih penting, ma ta'buduna min ba'di, bila aku mati nanti kau akan sembah apa? Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Yang Mulia Ustaz telah berkongsi soalan-soalan Anda. Saya percaya. Jangan lupa subscribe, like, and share. إلهي ناس دول الفردوس